Selamat pagi Mbak Anissa. Pagi Bu. Udah duduk yang nyaman belum? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi kayak saya tuh sekarang yang lagi ngerasa kayak gimana ya Bu, cemas, saya bingung gitu, nggak tahu kenapa. Oh, cemas. Tapi nggak tahu kenapa. Nggak tahu. Nanti bisa cari tahu ya di rumah ya. Kira-kira apa yang bisa Mbak lakukan buat ngilangin cemas itu ya? Oke. Tadi kesini naik apa Bu? Tadi kesini jalan kaki Bu. Oh, jalan kaki. Habis dari mana? Jadi saya tuh habis kelas belajar dan pembelajaran. Terus saya langsung sini. Tadi kan saya sempat WA Ibu juga kan kalau mau kesini. Gimana tadi? Tadi kelasnya asik sih Bu, kayak saya nggak tahu kenapa tiba-tiba duduk di depan sendiri terus kayak mulai mencatat nggak kayak saya biasanya, terus saya kayak mulai mencoba untuk memahami materi yang disampaikan. Keren loh itu. Iya. Gitu terus ya. Oke siap Bu. Tadi belajar apa ya Pak? Tadi saya belajar tentang saya lupa Ibu tadi, tapi saya tadi mencatat. Oh, tapi lupa. Jadi saya lupa, mungkin gara-gara cemas ini ya saya jadi bingung kan, pikirannya kemana-mana. Dosennya gimana? Enak nggak? Oh dosennya enak banget Bu, terus kayak tadi ada sempat ada permainan dikit yang diberikan sama dosennya gitu. Terus permainannya menurut saya tuh juga bagus sih, kayak buat ngasah otak, ngasah ya kita nata kalimat kayak gitu. Oh, berarti game apa? Berarti tadi pembelajarannya tentang ada gamenya gitu ya? Ya di sela-sela materi tadi kita dikasih game sama dosennya. Itu gamenya tuh menurut saya pas banget sih sama materi yang disampaikan sama dosennya tadi. Jadi di sini Mbak Anissa, dengan Mbak Anissa kan ya? Iya. Nah, perkenalkan saya Alfi, Laila Fitria. Mbak Anissa boleh manggil Bu atau Kak. Jadi di sini saya selaku konselornya Mbak Anissa. Apakah Mbak Anissa sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah Ibu. Oh, berarti ini pertama kali. Iya, ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau sesi konseling kali ini itu ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan, yang dimana Mbak Anissa bebas mengungkapkan semua apa yang Mbak Anissa rasain tanpa ada yang ditutupin. Yang kedua ada asas kerahasiaan, yang dimana di sini saya akan menjaga privasi Mbak Anissa, terlebih lagi cerita-cerita yang Mbak Anissa akan ceritakan nanti. Yang ketiga ada asas yang dimana itu Mbak Anissa tidak terpaksa kan di sini ya? Tidak Ibu, saya ingin sendiri, kayak saya ingin tahu apa sih masalah yang saya ada, gimana cara untuk mengatasinya, mungkin dari Ibu bisa membantu saya. Seperti itu. Untuk waktunya kita sepakati berapa menit Pak? Misal 20 menit bagaimana Ibu? Boleh, mau 20 menit aja. Iya, soalnya setelah ini saya ada kelas lagi. Oke, ya boleh. Oke, Mbak Anissa mau cerita tentang yang akhir-akhir ini yang saya pikirin ya Bu, itu saya sempat berantem sama mama, dimana di semester 2 ini saya tuh ngerasa kayak satu di kampus kayak nggak punya teman. Terus dari ekonomi saya ngerasa tuh emang setelah COVID itu ekonomi saya tuh sangat turun ya Bu. Jadi untuk kuliah ini saya uang mingguannya tuh sangat terbatas. Terus di selanjutnya saya punya pacar, tapi saya diselingkuhin Bu, dan yang paling saya basah itu saya tuh yang berantem sama mama. Nah yang pas sama mama itu saya kita kan LDR yang Bu, mama di Ponorogo, saya
di Malang. Iya. Nah, mama tuh ternyata di rumah lagi ada masalah. Terus masalahnya tuh tentang keuangan. Nah, emang keuangan keluarga kita tuh dari zaman COVID emang nurun banget. Terus papa tuh juga sekarang dapat job kerjanya tuh kadang dapat kadang enggak gitu. Terus sedangkan saya juga punya satu adik di mana dia masih umur 1 tahunan, terus dia tuh dari popok sama susunya tuh benar-benar yang eh, ya dibilang mahal ya, untuk 1 minggunya bisa habis 300 ribuan buat dia sendiri. Terus saya tuh kayak di sini tuh kayak benar-benar lagi berusaha mempertahankan mental saya, dalam artian masalah yang saya hadapin di semester 2 itu kayak menurut saya tuh belum pernah saya hadapin, kayak banyak banget gitu. Tapi kok tiba-tiba, dan saya tuh di posisi itu tuh saya nggak cerita ke orang tua, kayak saya tuh nggak mau nambahin masalah orang tua gitu, jadi saya buat sendiri. Terus tiba-tiba tuh mama telepon, nggak tahu kenapa mama tuh langsung marah-marah ke saya. Terus mama tuh bilang, kamu lakuin dosa apa? Terus kayak kok mama sama ayah tuh hidupnya macet, kalau ini masih gara-gara kamu yang buat rezeki keluarga kita tuh jadi seret gitu. Terus saya yang ngerasa nggak ngelakuin apa-apa, dalam artian emang keluarga saya kan pegang agamanya agama banget, Agamis. ya agamis. Kalau waktunya sholat, waktu yang hijab kemana harus hijab. Di situ tuh kayak aku di Malang tuh aku hijaban, aku sholat, aku ngaji. Terus apa sih yang nggak tak lakuin sama aturannya Allah gitu, kan saya agamanya Islam. Terus kok ya biasanya orang tua aku tuh kayak nyalain aku, kok aku apa syaratnya rezeki itu gara-gara aku. Padahal aku tuh kayak udah ngelakuin apapun yang disuruh, apapun aturannya tak lakuin, tapi kayak di mata mereka tuh kayak kurang gitu loh Bu. Kayak kenapa kok aku jadi malah jadi penyebab utama. Karena di waktu itu aku juga aslinya pengen cerita, kayak nggak punya siapa-siapa. Terus aku tiba-tiba dimarahin gitu. Terus di detik itu tuh saya kayak ngerasa saya tuh kayak nggak bakal cukup buat siapapun, kayak mungkin dari hubungan, pertemanan, keluarga saya tuh kayak bener-bener kayak nggak cukup buat semua orang. Terus saya tuh walaupun saya mau berbuat apa, saya mau semaksimal apa, itu kayak masih kurang gitu di mata orang lain. Emang seenggak manis itu gitu, kayak aku dapat seenggaknya dihargain, seenggaknya di kayak dirangkul itu. Di posisi itu benar-benar itu kayak saya nggak punya siapa-siapa. Terus saya kayak sampai kepikiran saya tuh mau bunuh diri. Tapi saya tuh mikir lagi tuh kayak, kalau kamu bunuh diri masalahmu gak bakal selesai, kamu mati pun masih bakal nyesalin apa yang kamu lakuin. Saya sampai sekarang tuh masih kayak ngerasa nggak cukup buat semua orang gitu. Saya bingung, saya harus bagaimana cara bisa orang itu terima saya. Kalau nggak gitu, seenggaknya saya tuh bagaimana biar saya tuh ngerasain gimana sih nanggepin perasaannya nggak usah terlalu berlebihan seperti ini gitu loh. Jadi saya tuh makan ngeratapin nasib. Terus saya kayak mau apa-apa tuh takut, mau ngomong, bersuara, atau mau melakukan aktivitas, mau berkelompok, mau bersosialisasi, saya tuh takut, karena saya tuh takut di mata mereka tuh saya tetap kurang. Terus jadi bumerang saya, kayak saya nanti mau jadi sendiri lagi gitu loh. Jadi bisa disimpulin kalau Mbak Anissa ini ngerasa disalahin ya, gara-gara ekonomi turun, terus apalagi dari zaman COVID, terus udah ekonomi turun, diselingkuhin, tiba-tiba dapat telepon dari mama yang katanya rezekinya seret gara-gara Mbak Anissa. Padahal Mbak Anissa di sini juga udah ngelakuin apa yang disuruh Tuhan, apa kewajiban Mbak Anissa, sampai Mbak Anissa itu mentalnya kena. Habis itu Mbak Anissa merasa pengen bunuh diri, tapi sadar kalau bunuh diri itu nggak akan menyelesaikan masalah ya saya. Iya,
Nisa cerita tentang mama barusan, apa sih yang Mbak Nisa rasain di tubuh Mbak Nisa sekarang? Saya tuh merasa kayak saya tuh nggak cukup bu, saya merasa selalu kurang, saya ngerasa saya tuh nggak selalu pantas buat orang lain, saya tuh merasa kayak ketakutan buat interaksi sama orang, terus kayak saya tuh kalau kayak misalnya dimintain tolong bener-bener saya tuh kayak oke, tak tolong sebisaku, tapi di satu sisi tuh saya takut kalau misal saya nolong nggak nolong tuh kayak nanti mereka bisa ngerti nggak ya apa karena nggak aku jahat apa aku gimana sih, saya tuh merasa saya tuh kurang. Nisa jawab kalau apa yang lagi muncul di dada Mbak Nisa waktu ngomong itu? Sakit tuh, Sakit. Enggaknya sakit ya. Apalagi disalah-salahin yang Mbak Nisa sendiri nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba disalahin apalagi menjadi disebut kesalahan utama gitu ya. Perasaan apa yang paling kuat muncul ketika Mbak Anissa ingat momen waktu di mana mama nyalain Mbak Anissa? saya merasa kayak tadi sakit, saya merasa saya tuh kayak kurang, jadian kayak saya mau ngelakuin apapun di mata mama kayak itu tuh kayak buat jelek buat saya mau usaha apapun buat ninggalin mereka, saya tetap kurang di mata mereka, kayak emang nggak sepantas itu saya nggak dihargain gitu loh, walaupun dengan kata-kata kecil mungkin diapresiasi, tapi saya tuh belum dapat itu. Di Mbak Anissa juga butuh apresiasi dari mama sebenarnya ya, cuma mama nggak bisa ngasih itu semua ya. Iya, mama malah nyalain saya atas semua kejadian yang ada di keluarga. Jadi itu saya kadang mikir kayak emang saya tuh pembawa dosa ya, sampai kok kayak pembawa hal-hal sial di keluarga. Kalau kamu mau jujur ke diri sendiri, emosi apa yang pengen Mbak Anissa hindari dari situ? Emosi terlalu berlebihan untuk meratapi nasib mungkin ya bu. Kalau udah terlalu kepikiran tuh kayak saya tuh jadi kepikiran itu terus, jadi kayak saya melakukan hal apapun jadi takut, jadi saya sering melarikan diri, terus lebih mungkin kayak saya nggak mau terlalu nanti kalau saya sering takut saya nangisnya tuh nggak ampun, kayak nggak bisa terkontrol itu. Takut nangis berlebihan gitu ya? Iya, Kalau boleh tahu apa pola yang Mbak Anissa notice nih dari cara mama bereaksi ke Mbak Anissa selama ini? maksudnya pola Apa yang Mbak Anissa notice dari reaksi mama selama ini ke Mbak Anissa? pas lihat saya Ya kayak penyalahin gitu, apa yang Mbak Anissa notice yang Mbak Anissa yang Mbak Anissa rasain waktu itu, kayak apa yang paling Mbak Anissa ingat waktu mama nyalain Mbak Anissa? itu bu kayak mama tuh kalau nyalain satu kali kadang juga ditambahin kayak dibanding-bandingin sama anak orang lain ya mungkin, terus kayak mama tuh udah misalnya kamu segininya, kamu kalau dibilang kadang ngelawan, terus saya ingat tuh kayak kenapa sih kayak cuma pendapat orang tua aja yang bisa diterima, kenapa sih kayak kok kita bersuara untuk gimana ya bu, Mencoba untuk bersuara. saya mencoba untuk bersuara buat menurut dengan kita kan kayak ngerasa kok nggak adil, kayak nggak benar, kayak kita tuh benerin gitu, tapi di mata mereka tuh kayak kita tuh melawan, kayak kita masih banding-bandingin, ya itu memang kayak bener-bener buat saya tuh kayak ngerasa nggak cukup buat siapapun dan dimanapun saya berada.
punya anak Mbak Anissa ini ya. Iya, itulah. Kalau di bagian dari kamu yang terluka tadi bisa ngomong, dia bakal bilang apa ke kamu sekarang? Kamu udah hebat, kamu udah keren, kamu udah bisa ngelawan semua ini sendirian. Walaupun kamu sering berharap kalau ada orang yang mau melakukan kamu, cerita kamu juga capek juga berusaha memaafkan orang-orang yang udah menyakiti kamu, terutama orang tua kamu. Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Kau kepikiran untuk akhirin hidup, itu udah hal yang paling besar. Mungkin itu ya Bu. Tapi bener Mbak Anissa emang keren banget karena udah bertahan sampai sejauh ini dengan masalah-masalah yang Mbak Anissa hadapin yang mungkin nggak semua orang kuat sampai saat ini. Oke Bu. Iya nggak apa-apa. Kira-kira ada suara nggak di dalam kepala Mbak Anissa waktu mama nyalain Mbak Anissa? Kayak di bahasa tuh kayak ini nggak semuanya benar gitu loh, kayak nggak bisa kok kalau di masa keluarga tuh yang nyalain saya. Emang mungkin mama di posisi lagi banyak masalah di rumah tapi nggak berani cerita ke saya, tapi mungkin sekali cerita mama udah jadi meledak nggak sadar mungkin gitu. Terus tapi ya sebagai orang tua pun nggak seharusnya kok anak diginiin. Saya udah kepikiran kayak saya mau nyoba ngelawan tapi kayak saya kepikiran lagi kalau saya lawan nanti saya tahu endingnya apa gitu. Jadi nyari jalur aman aja ya Mak ya. Iya mungkin kita ya saya cuma oh iya diam terus diam ya daripada masalah makin panjang malah kemana-mana saya tambah banyak lagi masalah. Sebenarnya apa sih yang Mbak Anissa butuhin dari mama saat ini? Saya itu pengen kayak seenggaknya kalau dari finansial saya nggak bisa dipenuhi kayak teman-teman saya tuh kasih saya. Seenggaknya saya ditanyain gimana kak dirinya, terus saya nggak mau sampai kayak saya pulang kuliah sampai capek terus saya cuma dibilangin masalah keluarga. Saya di sini tuh bisa apa, saya mah juga kepikiran dan saya posisi itu saya juga banyak masalah. Terus saya tuh pengen ya mama mau dengerin saya, dengerin pendapat saya. Terus mama tuh nggak ngakimin, mama bisa lihat mama tuh juga harusnya bisa lihat dari sisi lain tuh Bu, kayak nggak cuma dari sisi satu terus oh ini tuh harus nyalain anak saya, kan bisa dari lihat aspek-aspek yang lain gitu. Kayak seenggaknya kalau emang menurut mama itu salah saya tuh mama bisa ngontrol omongannya gitu, yang nggak buat saya kepikiran dan nyakitin hati saya kayak Mbak Anissa pengennya nggak digituin ya, pengen juga di ngertiin, nggak ngertiin mama mulu gitu ya. Kalau Mbak Anissa boleh jujur sama diri sendiri, apa yang Mbak Anissa ingin lakukan saat disalahkan tapi Mbak Anissa nggak bisa lakukan? itu tadi mungkin saya mau membela diri saya tuh nggak pantas di sini, terus itu bukan salah saya, itu udah kehendak Tuhan dan saya tuh pengen jelasin kalau saya tuh di sini tuh udah kok udah ngikutin aturan Allah yang benar-benar kayak nggak mungkin rezekinya orang tua tuh bisa seret gara-gara saya gitu. Tapi saya kayak bener-bener nurut kayak biar ya udahlah lalu saya terima, tapi aslinya saya nggak terima. Ya Allah, wajar manusia juga ya Mbak ya.
Sekarang saya boleh minta Mbak Nisa duduk di sini. Ya, silakan duduk di sini. Kalau sekarang Mbak Nisa bayangin ya, kalau misal mama Mbak Nisa duduk di depan Mbak Nisa, apa yang Mbak Nisa pengen sampaikan ke mama? Ma, kakak mau minta maaf. Kau selama ini sampai selalu kurang gimana mama. Tapi kan masih yang terbaik buat kamu. Aku cuma mau satu kesempatan kakak. Jadi baik kakak. Kakak tuh pengen aku mama. Hanya dulu aja. Sekarang Mbak Nisa boleh pindah di sini. Saya malu. Nggak apa-apa. Sekarang Mbak Nisa bayangin Mbak Nisa sebagai mamanya Mbak Nisa dan di sini ada Mbak Nisa. Dan Mbak Nisa apa yang hilang, apa yang pengen Mbak Nisa dengar dari mama, tapi nggak pernah Mbak Nisa dapetin. Kakak mau bilang selama ini mama belum bisa ngertiin kakak. Mama sering nyalain kakak. Mama belum bisa ngerangkul kakak. Mama belum bisa mengerti mama. Selalu nyalain kakak dalam semua. Mama nggak bisa bedain mana yang harus mama ceritain ke mama. Mama nggak bisa mengontrol emosi mama. Seperti itu. Apakah Mbak Nisa mau menjawab lagi? Sudah. Silakan sendiri Pak. Mungkin saya duduk di sini ya Bu. Ya boleh, silakan. Di sini apa yang Mbak Nisa sadar dari cerita Mbak Nisa? Mungkin saya selama ini terlalu meratapi ya Bu apa yang sedang terjadi sama saya. Mungkin di satu sisi mama juga pernah ngerasa salah, terus mungkin mama punya ego sendiri kayak susah untuk mengungkapin. Tapi mungkin dari satu sisi juga mama di rumah juga banyak masalah, mama emang jarang cerita ke saya. Terus kalau sekalinya cerita emang mama tuh semua diceritain.
ceritanya ke anak apa enggak. Tapi mungkin saya nggak bisa nyalahin mama saya juga karena kita sama-sama manusia. Kita kadang emang di posisi nggak bisa ngontrol emosi kita, apa yang kita lakuin. Mungkin tanpa kita sadarin kan terucap aja ya. Ini gitu kayak mungkin saya setelah ini kayak ingin rasain ke mama kan. Ini saya mau bilang selama ini saya rasain apa bu. Terus mungkin saya harap mama nanti responnya sesuatu yang saya inginkan ya bu. Terus kayak udah nggak ada rasa sakit hati lagi ke orang tua. Bagian mana dari diri Mbak Anissa yang Mbak Anissa rawat setelah ngomong semua bu, hati, pikiran, semua mau saya jaga kayak kalau hal yang menurut saya kalau hal yang sakit terus saya terlalu berlarut-larut kan impact ke saya kan jadi buruk, saya kayak nggak mau maju gitu. Tapi setelah saya kayak ngerasain jadi pindah kursi jadi seperti mama tuh kayak saya kan jadi tahu kayak POV-nya mama tuh gimana menurut saya gitu. Mungkin itu dari sudah bu, terima kasih banyak bu udah membantu saya. mungkin Mbak Anissa karena kan waktunya hampir habis, izin mengasih kesimpulan ya. Baik. Kalau Mbak Anissa di sini tuh sering ngerasa disalahin sama mamanya, padahal Mbak Anissa nggak ngelakuin apa-apa, apalagi sejak ekonominya menurun, ekonominya surut, jadi Mbak Anissa itu dianggap jadi faktor utama. Kemudian Mbak Anissa juga ngerasa capek mental juga, ngerasa sampai hampir ingin bunuh diri, tapi Mbak Anissa sadar kalau itu bukan penyelesaian dari masalah semuanya. Tapi Mbak Anissa juga setelah setelah ngerasain menjadi mama tadi, POV dari mama, Mbak Anissa juga sadar kalau nggak sepenuhnya salah mama juga, karena mama di sana juga manusia, mama juga punya capek, tapi cuma mama nggak bisa ngatur manusia aja. Apa ya Mbak? Tapi semoga mamanya juga bisa ngerti Mbak Anissa juga bisa ngomong lah sekali-kali ke mamanya. Mbak Anissa juga udah hebat banget karena udah bertahan sampai sejauh ini, apalagi dengan semua masalah yang Mbak Anissa hadapin. Terus kemudian Mbak Anissa juga masih dapat curahan hati dari mamanya mungkin ya. Iya, jadinya kamu keren banget. Terima kasih banyak bu. Untuk jika Mbak Anissa ingin melanjutkan sesi konseling, kita bisa jadwalkan nanti ya. Untuk sekarang boleh saya akhiri? Boleh bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak ya bu udah mau membantu saya untuk ngetahuin gimana sih keluar dari masalah ini. Terima kasih.